Terlihat adegan video rekaman seorang anak perempuan bernama Rana yang ingin pergi ke hutan untuk membuat video untuk hadiah ulang tahun sang ibu. Antarin ke hutan? Ke hutan ngapain? Kan mau buat hadiah untuk ibu. Rana pergi ke hutan bersama temannya yang bernama Janu. Tetapi sayangnya insiden tidak diinginkan pun terjadi. Rana menghilang di hutan. Semua warga ikut serta membantu mencari hilangnya Rana dan beberapa tim SAR pun dikerahkan. Kita gotong royong mencari anak kami Rana di hutan. Seminggu waktu berlalu, Rana pun tak kunjung ditemukan. Akhirnya pencarian pun terpaksa dihentikan. Bapak-bapak lan ibu-ibu sederek sedoyo, semoga Rana bisa ditemukan dalam keadaan selamat dan hidup. Kula mengaturkan matur nuwun sanget. Dikarenakan Rana tak kunjung ditemukan dan pencarian pun sudah dihentikan, keluarga besar Rana memutuskan mengadakan tahlilan untuk mendoakan kepergian Rana, karena keluarga besar Rana beranggapan bahwa Rana tidak mungkin selamat. Beberapa warga merasa aneh, karena jasad Rana belum ditemukan dan belum tentu meninggal, tetapi acara tahlilan sudah diselenggarakan. Jenazah rung ditemukan kok, wis ngene iki tahlil iki lho. Ternyata hal ini terjadi karena keluarga besar Rana percaya kepada primbon. Menurut buku primbon, Rana menghilang di hari yang sial, oleh sebab itu Rana tidak mungkin selamat. Sementara itu, ibunya Rana yang bernama Dini sangat terpukul atas kehilangan sang anak. Sang suami yaitu Mas Banyu mencoba menenangkan sang istri. Dini merasa sangat yakin apabila Rana masih hidup. Dini teringat kenangan saat Rana berpamitan kepadanya sebelum pergi ke hutan. Saat itu Rana memohon kepada sang ibu agar mengizinkannya untuk pergi ke hutan karena ada sesuatu yang sangat penting baginya yang harus ia lakukan. Sang ibu yang khawatir kepada sang anak pun bertanya, apakah harus pada hari ini juga? Karena pada hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun sang ibu. Rana berjanji saat sore hari sebelum ibu tiup lilin Rana sudah kembali ke rumah. Ketumben romantis. Gimana kita pancok? Jangan serem kayak laki-laki. Hati-hati ya. Namun ternyata, ucapan itu tidak pernah ditepati oleh Rana hingga sekarang. Setelah acara tahlilan, keluarga besar Rana masih berkumpul di rumahnya Dini. Mereka kebingungan menentukan tanggal kematian untuk Rana. Apakah ditulis saat tanggal Rana menghilang di hutan? Ataukah pada saat pencarian Rana dihentikan? Bude Nur, kakak perempuan paling tua, membaca buku primbon. Ternyata hari Rana pergi ke hutan adalah hari Senin tanggal Pon, yang mana hari itu hari sial, dipercaya sebagai tanggal kematian. Oleh sebab itu Bude Nur menyarankan agar menulis tanggal kematian Rana di hari pada saat pencarian dihentikan saja, supaya nanti pada saat 40 harian keluarga mereka tidak terkena sial. Mudah sekali buat kalian membicarakan kematian. Dini yang masih bersedih atas kehilangan Rana geram mendengar obrolan para kakak iparnya itu. Karena Dini sangat yakin kalau anaknya Rana masih hidup, jadi dia tidak terima jika mereka membicarakan kematian sang anak. Mereka pun berusaha menenangkan Dini. Mereka menjelaskan bahwa mereka hanya ingin yang terbaik untuk almarhumah Rana dengan segera mungkin menentukan tanggal kematian Rana. Namun Dini menjawab bahwa Rana adalah anaknya. Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk Rana. Seketika ucapan itu pun ditentang oleh Bude Nur. Bude Nur berkata, jika Dini tahu yang terbaik untuk Rana, seharusnya Dini tidak akan pernah memberikan izin kepada Rana untuk pergi ke hutan pada hari itu, karena menurut primbon hari itu adalah hari yang sial. Kamu tidak pernah mau percaya omongan keluarga kami. Anak kamu celaka, masih tidak percaya juga. Dini memang tidak pernah percaya dengan apa yang diucapkan oleh keluarga ini. Di tengah-tengah perdebatan itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Tanpa disangka secara mengejutkan, setelah seminggu menghilang Rana akhirnya pulang kembali dalam keadaan selamat.
Dini sang ibu sangat gembira karena anaknya telah pulang kembali. Sang ibu segera membersihkan tubuh Rana. Setelah diperiksa, anehnya tubuh Rana tidak ada yang terluka sama sekali, bahkan tidak ada bekas luka apapun. Namun Rana tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sang ibu beranggapan mungkin Rana masih trauma. Sang ibu pun mencoba memutarkan lagu kesukaan sang anak untuk menghiburnya. Lagu apa ini? Kangen ya, Mbak? Tak lama kemudian, Rana akhirnya mulai berbicara dengan meminta maaf kepada sang ibu. Sang ibu berkata, tidak perlu meminta maaf, karena sekarang Rana sudah pulang dengan selamat, ibu sudah bahagia. Di sisi lain Banyu pun ditanya oleh kakak-kakaknya bagaimana dengan keadaan Rana. Mbak Ning berkata, apakah Rana bersikap aneh? Sementara Basri bertanya, apakah kaki Rana masih menapak ke tanah? Mendengar pertanyaan kakak-kakaknya, Banyu merasa kesal. Karena Rana akhirnya pulang dengan selamat, bukannya merasa senang tapi malah bertanya hal-hal aneh seperti ini. Kemudian kakaknya yang paling tua Bude Nur juga mencurigai kepulangan Rana. Bude Nur yakin perhitungan primbonnya tidak akan salah. Setelah itu ketiga kakak perempuannya pulang dari rumah Banyu. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara burung kedasi. Bude Nur terkejut, karena menurut kepercayaan, suara itu adalah petanda kematian. Sementara itu di sisi lain, Dini menyuruh anak keduanya bernama Tari memberikan handuk kepada Rana kakaknya yang sedang mandi. Ketika Tari menuju ke kamar mandi, dia memanggil-manggil kakaknya. Mbak? Namun tak kunjung ada jawaban. Karena penasaran, Tari pun mengintip melalui celah bawah pintu. Alangkah kagetnya dia melihat bahwa kaki kakaknya tidak menapak di lantai. Setelah itu Rana pun keluar dari kamar mandi dengan wajah yang tanpa ekspresi. Di sisi lain Dini meminta kepada suaminya untuk belanja mie instan karena stok di dapur sudah mulai habis. Dia khawatir Rana nanti lapar di tengah malam dan tidak ada makanan di dapur. Banyu berencana membawa dokter ke rumah untuk memeriksa keadaan Rana, tetapi Dini tidak setuju karena menurutnya Rana baik-baik saja. Karena perbedaan pendapat mereka pun akhirnya bertengkar. Wis toh. Udah, nggak usah bahas lagi. Jangan nangis, Wis. Enggak, udah, nggak usah bahas lagi. Pertengkaran itu terdengar oleh anak-anak mereka. Tari berkata semenjak Mbak Rana hilang bapak dan ibunya sering bertengkar seperti ini. Tari senang Mbak Rana pulang lagi. Tari minta maaf karena mengira Mbak Rana telah meninggal. Selama Mbak hilang, Ibu tuh nangis terus, Mbak. Kadonya gimana, Mbak? Udah jadi belum? Tari berkata selama Mbak Rana menghilang mereka semua sangat bersedih. Terutama ibu, bahkan ibu tidak pernah memotong kue ulang tahunnya sampai saat ini. Tari berusaha mengajak kakaknya untuk mengobrol tetapi Rana tidak meresponnya sama sekali. Akhirnya Tari memutuskan untuk tidur. Namun kemudian Tari merasakan ada tangan yang memeluknya. Tari mengira itu adalah tangan kakaknya. Setelah dilihat alangkah kagetnya dia bahwa Rana masih ada di kasurnya sedang tertidur pulas. Malam yang mengerikan pun berlalu begitu saja dan hari telah mulai berganti pagi ditandai suara azan subuh. Adegan berganti ketika Banyu bergegas bangun dan bersiap untuk pergi berdagang ke pasar. Di saat itu Banyu melihat Rana sedang makan mie instan sendirian di ruangan tengah. Banyu pun berkata, apabila nanti akan ada dokter yang datang ke rumah untuk memeriksa keadaan Rana. Namun seketika Rana menghilang entah kemana. Dan pada saat Banyu akan berangkat, tiba-tiba Rana muncul lagi berdiri terdiam memperhatikan bapaknya dari arah belakang. Mbak, kami Mbak, Mas, ayo. Sesampainya di pasar, Banyu segera menata dagangannya. Banyu adalah seorang pedagang daging ikan segar. Banyu pun mulai memotong-motong ikannya.
Pada saat itu, Banyu seketika teringat kejadian di saat Rana meminta izin kepadanya untuk pergi ke hutan. Pada saat itu, Banyu sempat melarang Rana untuk pergi ke hutan, karena saat itu sedang musim hujan dan sangat berbahaya. Lagi pula menurut Bude Nur hari itu adalah hari sial dan juga di hari itu sang ibu berulang tahun. Namun Rana bersikeras ingin pergi. Rana berkata bahwa Rana akan pergi dengan Janu. Sehingga Banyu tidak perlu khawatir. Rana pun merayu jika sang ayah memberikan izin. Rana berjanji setiap hari dalam seminggu Rana akan membantu sang ayah berdagang di pasar. Mendengar anak gadisnya rela membantunya memotong ikan di pasar, akhirnya Banyu pun memberikan izin. Banyu seketika disadarkan oleh kakak iparnya Pak De Basuki yaitu suaminya Bude Sri yang ternyata juga berjualan ikan di samping lapaknya Banyu. Pak De Basuki mengingatkan Banyu tidak melamun, agar jarinya tidak ikut terpotong. Nanti bukannya ikan malah jempolmu sing putul. Nyorak Thomas. Adegan pun berpindah kepada Janu. Janu tampak tergesa-gesa dan seperti orang ketakutan. Saat itu Tari pun melihat Janu di jalan. Tari memberitahukan kepada Janu jika Mbak Rana sudah pulang ke rumah. Janu seketika terkejut. Janu berkata itu tidak mungkin. Kemudian Janu pergi berlari meninggalkan Tari yang sedang kebingungan di sana. Adegan beralih kepada Dini yang sedang berbelanja ke pasar. Setelah Rana pulang semangat hidup Dini seperti terasa kembali. Namun di sana Dini mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, yang mana banyak warga berbicara yang tidak-tidak tentang anaknya. Beberapa warga ada yang berkata, jika Rana yang saat ini adalah setan. Namun untungnya keributan itu pun dapat diatasi oleh Banyu, yang dengar suara keributan mereka. Adegan berpindah kepada Bude Nur yang sedang nyinden tembang Jawa sambil membaca buku primbon. Sementara itu, Bude Ning sedang menyiapkan sebuah sesajen, karena diperintah oleh Bude Nur yang mana sesajen itu akan diletakkan di bawah kasur Rana. Jika besoknya kembang sesajen itu busuk, maka artinya Rana bukan manusia. Dengan perasaan sedikit panik, Bude Ning mulai menuju rumah Rana. Namun ternyata pintunya dikunci. Akhirnya Bude Ning pun masuk lewat pintu belakang. Setelah itu Bude Ning pun segera masuk ke dalam kamar Rana dan meletakkan sesajennya di bawah kasur Rana. Kemudian tiba-tiba terlihat kaki Rana sudah ada di belakang Bude Ning. Rana bertanya Bude Ning sedang apa. Lalu kemudian Rana meminta agar Bude Ning mengepang rambutnya. Sambil mengepang rambutnya, Rana meminta agar Bude Ning menceritakannya tentang primbon. Akhirnya Bude Ning cerita, Rana itu lahir pada primbon yang mana memiliki unsur tanah yang kuat. Maka dari itu Rana terlahir sebagai anak yang cukup berbeda dan disukai oleh banyak orang. Seketika secara mengejutkan, keluar banyak belatung dari kepala Rana. Bude Ning segera berlari dan pulang ke rumah. Di rumah Bude Ning memberitahukan kepada Bude Sri apa yang barusan terjadi. Bude Ning bercerita jika ia melihat kulit kepala Rana sudah membusuk dan mengeluarkan belatung yang sangat mengerikan. Mereka semakin yakin jika Rana yang ada di sana bukanlah manusia dan juga semenjak Rana menghilang, burung kedasih yang ada di rumah Banyu tidak pernah berhenti berkicau. Kamu nyadar nggak? Dari Rana hilang, burung kedasi itu nggak berhenti bunyi loh dari depan rumahnya Banyu. Kamu tahu kan itu tandanya apa? Itu tandanya ada kepaten, Sri. Ada yang mati di rumah itu. Adegan berganti di mana memperlihatkan Janu yang sedang membaca sebuah buku di perpustakaan kampus dan di sana ia pun diteror oleh hantu Rana. Ketika malam harinya, keluarga besar Dana mulai diganggu oleh sosok-sosok tak kasat mata. Ketika sedang tidur tubuhnya Bude Sri seketika melayang dan muncul sosok anak kecil yang memeluk tubuhnya dari arah belakang. Sedangkan Bude Ning yang sedang baca buku didatangi oleh sosok yang berperawakan tinggi besar. Bude Nur yang mendengar jeritan itu segera menghampiri Bude Ning. Lalu ia pun membacakannya jampi-jampi. Keesokan harinya Bude Sri datang ke rumah Rana.
untuk mengecek sesajen yang telah diletakkan Bu Dening tempo hari. Namun saat akan mengambil tiba-tiba Banyu datang. Ketika Bu Desri akan pamit pulang, ia pun didatangi oleh Rana yang memberikannya sesajen itu. Secara mengejutkan, sesajennya masih terlihat sangat segar. Saat dalam perjalanan pulang tanpa sengaja sesajen yang sedang Bu Desri bawa jatuh tersenggol oleh motor. Yang mengejutkannya sesajen itu seketika berubah jadi busuk. Di rumah Banyu memberikan Rana makanan. Saat sedang makan tiba-tiba ada darah yang keluar dari hidung Rana. Banyu terkejut melihat itu, lalu segera memberikannya sapu tangan. Beberapa lama kemudian dokter panggilan Banyu akhirnya datang untuk memeriksa Rana. Anehnya, saat diperiksa oleh stetoskop, dokter tidak dapat mendengar suara detak nadi ataupun jantungnya Rana. Dokter malah mengira stetoskopnya rusak. Pada saat dokter ingin mengecek mulut Rana, secara mengejutkan dokter melihat banyak sekali kumpulan belatung yang menyangkut di mulut Rana. Dokter sangat syok melihat itu sehingga permisi ke kamar mandi. Sementara itu di waktu yang sama, Budi Nur dan Bu Dening datang ke rumah Banyu. Mereka memberitahukan jika Rana yang ada di rumah mereka bukanlah Rana yang sebenarnya. Dia adalah sosok yang membawa berbagai makhluk jahat kepada tempat mereka ini. Ini bukan hanya soal Rana, tapi Rana sudah menjadi sumber penarik roh jahat yang berbahaya ke tempat ini. Namun Banyu dan Dini tidaklah percaya. Bude Nur pun berkata, apabila mereka akan menyesal. Sementara itu, dokter yang ada di kamar belakang dikejutkan dengan kedatangan Rana. Dokter yang takut langsung pergi tanpa pamit. Bude Nur dan Bude Ning memberitahukan Bude Sri dan Basuki jika Dini dan Banyu keras kepala. Mereka tidak percaya dengan hal gaib yang mereka alami semalam. Sebenarnya Basuki pun kurang percaya kepada Primbon. Dan jika menurut dokter, Rana sehat-sehat saja berarti tidak usah terlalu percaya kepada Primbon. Mendengar itu, emosi Bude Ning seketika melonjak. Ia pun mengingatkan Basuki dan Bude Sri kepada almarhum anaknya kembali yang bernama Bagas. Gara-gara Basuki tidak percaya Primbon, dan lebih percaya kepada manusia, akhirnya anak mereka mati. Bude Sri menangis histeris ketika itu karena Bude Ning mengingatkannya dengan anaknya lagi. Keesokan harinya tiba-tiba Rana naik motor Banyu, karena ingin ikut bantu Banyu jualan di pasar. Kehadiran Rana di pasar membuat warga menjadi heboh. Warga pasar pun sempat melihat Rana berada di berbagai tempat dalam jumlah yang banyak. Mereka semakin merinding melihat anak itu. Sementara itu, Rana melihat kepala ikan terjatuh ke tanah bukannya diletakkan kembali. Rana malah langsung memakan ikan itu mentah-mentah. Di depan orang tuanya Rana seperti orang biasa. Dia pun diajari oleh ibunya untuk membuat ketupat. Dini berusaha menuruti salah satu omongan Bude Nur yang mana jika ada orang baru sehat dari sakit harus bikin ketupat. Dini sesekali ingin menuruti omongan Bude Nur. Asalkan jangan tentang Primbon. Dan nanti biarkan Rana yang mengantar ketupat itu supaya mereka semua tahu jika Rana sudah sehat. Adegan berpindah memperlihatkan Janu yang sedang berada di perpustakaan. Ternyata dia sedang membaca beberapa kasus orang menghilang di dalam hutan. Kemudian ia pun dihampiri oleh Tari. Tari bertanya apa yang terjadi pada Janu. Kenapa akhir-akhir ini dia seperti menghindar dan tidak mau menjenguk Mbak Rana? Janu berkata, apabila yang ada di rumahnya Tari itu bukanlah Rana yang sebenarnya. Janu menjelaskan jika orang yang menghilang di hutan itu hanya memiliki kesempatan sebesar 10% untuk selamat. Yang di rumahmu itu bukan Rana. Bukan Rana gimana? Orang yang hilang di hutan itu kemungkinan ketemunya cuma 10%. Apalagi kalau udah hilang selama 7 hari. Janu berkata jujur bahwa ia merasa lelah selalu diteror oleh Rana. Akhirnya Janu menjelaskan jika semua ini memang salah dirinya. Pada hari itu Janu dan Rana sedang menyusuri hutan saja tiba-tiba hujan turun dengan deras. Janu menatang Rana agar naik ke atas tebing yang ada di hutan itu.
Janu pun tidak tahu jika hari itu menurut Primbon adalah hari sial bagi Rana. Mungkin gara-gara hari sial ditambah keadaan jalur hutan licin, akhirnya Rana tergelincir dan menghilang di sana. Tari sangat bersedih mendengar penjelasan itu. Jika yang di rumah bukan Mbak Rana, berarti itu siapa? Tari sangat bersedih. Ia pun mengingat kenangan manis bersama Mbak Rana dulu. Malam pun tiba. Bude Nur memberitahukan semua orang di rumahnya jika Rana semakin banyak menarik makhluk halus ke tempat ini. Bude Nur bisa tahu karena dia peka terhadap perkara gaib. Bude Nur berkata, satu-satunya jalan bagi mereka adalah melakukan ruwatan untuk Rana. Tidak lama dari itu terdengar suara ketukan pintu. Pade Basuki segera membukanya, dan ternyata itu adalah Rana yang hendak membawakan ketupat buatan ibunya. Di saat itu, Rana pun ditanya apakah bersedia melakukan ruwatan. Rana seketika melihat mereka semua dengan tatapan yang tajam, lalu Rana pergi pulang. Bude Nur merasa semua ini sudah terlewat batas. Sebelum berbahaya, mau tidak mau mereka harus memaksa Rana untuk melakukan ruwatan. Akhirnya Bude Nur, Bude Sri, Bude Ning dan Pade Basuki datang ke rumah Rana. Di sana mereka hendak berkata kepada Banyu dan Dini untuk menyelenggarakan acara ruwatan besok untuk Rana. Saat itu Dini adalah orang yang paling menentang dengan keras. Rana tidak perlu diruat karena Rana tidak kenapa-napa. Kemudian terjadilah konflik besar di antara mereka. Ternyata sejak dulu keluarga Banyu tidak pernah suka dengan Dini karena Dini dianggap sebagai perempuan pembawa sial. Sejak awal, keluarga tidak merestui pernikahan Banyu dan Dini karena weton mereka berbeda. Selain itu, Dini pun lahir pada tanggal yang sial. Maka dari itu banyak sekali kemalangan yang terjadi pada keluarga ini semenjak adanya Dini. Seharusnya kalian tidak menikah. Weton yang tidak cocok. Dan kamu lahir di hari yang salah. Di hari yang sial. Dan sudah terbukti, kamu membawa petaka dalam keluarga kita. Dini sangat sakit hati mendengarkan itu. Dini tidak menyangka kakak iparnya bermulut jahat. Padahal mereka sama-sama perempuan. Dini berkata pasti mereka tidak tahu bagaimana rasanya mengandung, melahirkan dan membesarkan anak. Seketika Bude Ning menamparkan Dini dengan keras, karena merasa tersindir karena ia perawan tua tidak pernah merasakan itu semua. Pokoknya saat itu mereka saling menyalahkan satu sama lain, dan intinya Dini dianggap sebagai pembawa sial. Mau tidak mau, setuju tidak setuju Rana harus tetap diruat. Keesokan harinya, acara ruwat pun segera dilaksanakan. Sekedar informasi, ruwat adalah salah satu upacara dalam kebudayaan Jawa yang ditujukan untuk membuang keburukan atau menyelamatkan sesuatu dari sebuah gangguan. Seseorang yang telah diruat diharapkan mendapatkan keselamatan, kesehatan dan ketentraman kembali. Acara itu pun dibuka dengan tarian barongan yang merupakan tarian asal Jawa Tengah. Kemudian Rana sudah dipakaikan oleh kain serba putih dan semua keluarga pun tampak kompak menggunakan seragam yang sama. Sementara itu, saat semua keluarga sibuk dalam acara ruwatan, Tari dan Janu, mereka berdua diam-diam masuk ke dalam hutan karena konon katanya jika seseorang sedang diruat maka jenazahnya akan muncul di tempat terakhir orang itu menghilang. Mereka berharap dapat menemukan jasad Rana. Ketika dalam proses ruwatan, tubuh Rana mulai bereaksi. Ternyata selama ini itu bukanlah Rana yang sebenarnya. Dia adalah sosok penunggu hutan yang menyerupai wujud Rana yang mana ia dapat menarik berbagai makhluk gaib ke orang-orang terdekat Rana. Terlihat pula banyak sosok gaib yang hadir pada acara itu yang membuat seketika terjadinya kesurupan massal. Sementara itu, sesampainya di hutan secara tidak sengaja Tari dan Janu terpencar. Namun saat itu, ketika Tari sendirian, dia pun bertemu dengan Rana. Rana tampak memprihatinkan dengan tubuh penuh luka. Rana pun mendekat dan memeluk Tari. Lalu Rana meninggal di pelukan adiknya Tari. Tari!
Setelah jasad Rana ditemukan, akhirnya Janu dan Tari dapat bertemu kembali. Di sisi lain, di acara ruatan Rana seketika menghilang. Mereka pun seketika dihebohkan dengan Tari dan Janu yang datang dari hutan sambil membawa jasad Rana yang sudah tidak bernyawa. Film diakhiri dengan rekaman Rana ketika berada di hutan. Ternyata tujuan Rana bersikeras ingin masuk hutan pada hari itu karena ia ingin membuktikan kepada semua orang jika hari sial itu tidak ada. Karena selama ini keluarganya berkata, jika ibunya lahir pada hari yang sial. Tapi melalui video itu Rana memberikan bukti jika ia tidak kenapa-napa. Rana pun seolah-olah mengucapkan kata-kata terakhir untuk ibunya. Sehat-sehat ya, Bu.